Ya, Pak tadi dikatakan bahwa PAN sendiri ini memilih proporsional terbuka. Ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi kepada masyarakat alasannya ini kenapa lebih memilih ke proporsional terbuka? Ya, proporsional terbuka itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon legislatif. Misalkan di dapil saya itu ada 6 calon dari PAN. Ya kalau proporsional tertutup, pasti nomor 1 yang berkesempatan, Mas Ardi. Atau paling banter nomor 2. Artinya nomor ke bawahnya itu sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan mewarnai demokrasi kita, termasuk duduk di Senayan ini. Tapi kalau dia terbuka, yang 6 orang itu yang sudah kami seleksi dari beberapa caleg kan dibutuhkan 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. 6 ini silakan. Walaupun saya misalnya nomor 1 nanti, saya belum tentu dilantik. Kalau saya tidak suara terbanyak di antara para caleg. Artinya kita menghargai kinerja para caleg, kemudian menghargai partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat itu benar-benar menitipkan suaranya kepada yang bersangkutan. Karena yang duduk di sini kan bukan partai politik, orang kan. Iya. Nah, dari 6 orang itu semuanya kader PAN. Jadi kalau ada alasan orang bilang kan peserta pemilu partai politik, betul. Tapi partai politik itu diisi oleh para caleg. Dan itu ada amanat undang-undang juga. Jadi kenapa PAN memilih proporsional terbuka? Kita ingin memastikan supaya masyarakat itu tidak beli kucing dalam karung atau tidak asal pilih. Ada juga pendidikan politik dan tadi sebenarnya ada interaksi langsung antara caleg dengan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya. Oh saya mau si A yang duduk. Oh saya mau si B yang duduk. Nah, di mana kompetisinya? Ya merebut hati rakyat. Di mana yang terpilih lebih banyak suaranya, itulah yang berhak untuk dilantik di Senayan. Jadi fair. Bukan karena kedekatan, bukan karena nomor urut, bukan karena sesuatu yang lain, tapi benar-benar suara rakyat. Oke. Pak, dari PAN sendiri mengatakan lebih memilih proporsional Terbuka. Dan sebelumnya apa langkah-langkah yang dilakukan dari PAN sendiri untuk mempertahankan ini statementnya bahwa kami lebih memilih proporsional terbuka ini? Ya kita di DPR 8 fraksi berapa kali kita melakukan konsolidasi dan bahkan di tempat ini juga belum lama ini 2 minggu yang lalu kita melakukan jumpa pers bersama 8 fraksi bahwa semua sepakat untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Artinya gini, kalau hakim MK punya nurani yang kuat, kan mereka kan pemutus wakil Tuhan di muka bumi, sejatinya tidak melawan arus menurut saya. Itulah yang dilakukan oleh PAN. PAN melakukan konsolidasi dengan lintas fraksi, termasuk juga kita pertemuan dengan para ketua umum partai. Kita juga ingin mendesak atau mengikutsertakan masyarakat supaya ikut mendorong sistem proporsional terbuka. Jadi kita sudah maksimal. Tinggal memang nasib kita ini tergantung di 9 hakim ini, Mas Ardi. Apakah 9 hakim ini benar-benar punya hati untuk mengikuti rasa adil di masyarakat, karena mayoritas kan. Walaupun ya itu bisa jadi bukan ukuran MK yang diputuskan. Tapi menurut kami, karena ini sistem demokrasi, menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut satu suara itu sama nilainya, seorang profesor dengan seorang tukang becak dengan seorang anggota dewan sama suaranya. Artinya begitu mulianya pemilu ini gitu. Bukan masalah strata sosial atau lain sebagainya. Begitu mulianya pemilu ini karena dia menyangkut hajat hidup orang banyak yang sudah diatur sedemikian rupa dan nggak ada masalah selama ini. Sistem terbuka kan nggak ada masalah. Kalau misalkan ada alasan karena banyak gugatan di MK, itu memang tugas MK dong. Makanya dibuat MK itu kan untuk mengadili kalau ada perselisihan hasil pemilu. Lah kalau ada misalkan ada hasil pemilu antar partai politik di pemilu sistem terbuka, itu memang tugas MK. Dan tidak ada jaminan juga kalau tertutup itu nggak ada masalah. Ada masalah juga. Pasti ada plus minusnya. Maka kalau ada plus minusnya, tidak haram terbuka atau tertutup. Nah, kan open legal policy, pembuat undang-undang sudah memilih terbuka, ya udah terus aja terbuka. Gitu. Oke.